Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khair ummah tentu bukan kedudukan yang biasa, kedudukan yang juga punya tugas, punya misi yang tentu harus diemban oleh mereka. Jadi umat ini disebut sebagai khair ummatin tidak semata-mata hanya mendapatkan predikat yang baik, tapi juga punya tugas. Sebagai kelompok generasi jamaah umat terbaik, ditugaskan apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kita ini supaya menjadi orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, supaya kalian menghentikan dari yang mungkar atau mencegah dari segala macam kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Awake dhewe niku iso kehilangan kedudukan sebagai khaira ummah bila satu tidak amar ma'ruf, dua tidak nahi mungkar, ketiga tidak beriman kepada Allah. Apalagi enggak beriman ini kan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau kita jadi orang kafir, maksudnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, kafir, baik dari golongan ahli kitab atau juga golongan musyrikin, mereka itulah besok ia akan menjadi penghuni neraka. Mereka akan bertempat tinggal di sana selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Tidak lagi kuntum khaira ummah, tapi bisa menjadi namanya kuntum syarrul ummah. Nah, seburuk-buruknya umat. Makanya monggo kita ini menjadi orang-orang yang terjaga kebaikannya, terjaga keutamaannya, terjaga keluhuran kita dengan menjaga tiga hal. Pertama, amar ma'ruf. Kedua, nahi mungkar. Ketika selalu menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi tiga perkara yang harus nempel dengan awake dhewe. Siji, amar ma'ruf. Loro, nahi mungkar. Telu, menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik imane awake dhewe lan imane keluargane awake dhewe. Ada perintah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagi yang kita jaga bukan hanya iman kita sendiri, tapi juga kita menjaga imannya orang lain. Inilah tugas kita yang harus kita emban, kita pikul, kita junjung tinggi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hilang predikat kemuliaannya, keluhurannya, karena tidak memusingkan diri kita sebagai penyeru kepada yang baik, pencegah dari yang mungkar, dan kita justru malah ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis ini disampaikan oleh Imam Ahmad, sebenarnya dari Abdullah bin Umairah, dari Durrah bin Abu Lahab, yang menceritakan qama rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar faqala ya Rasulullah ayyun nasi khairun, qala khairun nasi aqra'uhum wa atqahum lillah wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim. Artinya, pergilah seorang laki-laki menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang ada di atas mimbar. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Kalau kemarin khairu ummah, ini khairun nas. Siapakah manusia yang terbaik itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, khairun nas aqra'uhum. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jadi membaca Quran, orang mau sekedar maca tapi memperbagus bacaannya. Dan juga memperbanyak membaca. Jadi akro itu ya
bacaane apik ya sering kerep maca. Lah ketang macane mung kulhu wae selapopo. Daripada tidak sama sekali. Baca kulhu 3 kali sehari. Ini minimal. Jadi wong sing paling bagus bacaannya dan sering membacanya, inilah orang yang terbaik. Apalagi kita juga mengajarkannya. Dari Utsman itu mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga orang yang mengajarkannya. Jadi sing belajar ya termasuk ingkang sae, sing ngajar ya sae. Sing ngajar kalau sing diajari padha saene. Nah, apalagi dalam diri seorang itu ada dua-duanya, selalu belajar dan mengajar. Adiniku maca ayat yang sama, kita ulang-ulang, kemudian kita rasakan, kita hayati, kita rasapi, kemudian kita juga cari hikmahnya akan selalu berbeda. Jangan lalu maca Quran mbok ping 1000, ping 2000, enggak ada jelehnya. Kenapa? Ini kalimatul mukjizat, kalimah yang benar-benar menjadi mukjizat. Panjenengan niku maca apa wae niku susah jeleh. Kejaba maca Al-Qur'an. Ora bakal jeleh. Nah, mbok maca Fatihah ngantek mati ora bakal jeleh. Nah wong loro Al-Fatihah ya ora jeleh. Enek wong mati Al-Fatihah ya ora jeleh. Enek wong megap-megap Al-Fatihah ya ora jeleh. Nah, wong lahiran ra metu-metu Al-Fatihah ora jeleh. Metu anake bagus, dongane ben saleh Al-Fatihah apik-apik ora jeleh. Nggo susah ya Al-Fatihah, nggo gembira ya Al-Fatihah. Nah kalimatnya padha, ning ora nek sing jeleh. Kita ini maca ora jeleh-jeleh. Kenapa? Karena kita telah muta'abbadun bitilawati, karena kita itu merasa sadar dan memang bagian daripada keutamaan adalah Quran adalah kita membaca termasuk ibadah. Jenengan sering-sering membaca ayat ulang-ulang. Sing wis disinau diapal lagi. Kita baca ulang-ulang itu kenapa? Menurut diwaca diulang-ulang ben ngantek lontok. Nang ora kelontok ilang. Lontok maksudnya iki sing nang kitab itu ngelontok pindah nang batuk ya maksudnya itu. Mudeng maksudnya. Di nganti ngelontok iku kudune sing nang kitab mau itu pindah rene. Ora malah sing kene ceblok rono. Jadi sing nang kitab itu diwaca-waca ben pindah nang hati kita. Bukan yang di hati malah pergi karena maksiat. Jadi yang pertama, kembali lagi, bahwa sebaik-baik generasi, sebaik-baik kaum adalah kaum yang dikatakan dalam hadis ini yang paling bagus bacaan Qur'annya dan juga tentu paling banyak membaca. Sehingga dia memahami, dia benar-benar meresapi, menghayati apa yang dibaca, sehingga mempengaruhi bagaimana pola pikir dan juga perilaku mereka. Kemudian wa'atsqahum lillah. Yang kedua adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya orang yang paling terhormat, orang yang paling mulia kedudukannya. Nah, di sisi Allah, di antara kalian adalah siapa? Yaitu orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Wong sing paling takwa di antara kita semuanya. Makanya dikatakan dudu pangkat, dudu rupa, dudu kepemilikan sing mare mulya di hadapan Allah, tapi adalah ketakwaan di antara hamba-hamba Allah itu. Innallaha la yanzuru ila jasamikum. Allah tidak melihat kepada jasadmu, jisimmu, wajah gede dhuwur. Nah, kayak dosa muka gitu. Ora, tapi apa? Tidak pula melihat kepada rupamu, gantengnya kaya sapa? Buta cakil pokoknya Janaka gitu. Pokoknya buta terong, kaya buris rawa. Gitu. Gambarnya kan gitu. Kemudian walakin Allah yang beru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah selalu perhatikan itu apa?
Pertama adalah hatimu, iman. Isine ngatimu ku apa ana imane apa ora? Ana rasa wedine apa ora? Ana rasa cintane apa ora? Nah, makanya kekayaan hati itu pertama apa? Yaitu rasa takut kepada Allah. Sebenarnya diperintah ora tau mbantah, nek kon maksiat ora mangkat. Nanti perintah ora tau mbantah, kon maksiat ora aja diwalik. Nek kon maksiat mangkat, nek diperintah bantah. Ana ora model ngono kuwi. Oke. Jadi hati itu kalau ada iman diperintah mesti dia taat. Enake sami'na wa ta'na. Bukan sami'na wa ngayelna ini. Repot ini. Udah namanya sami'na ya harus wa ta'na, bukan sami'na wa asoina. Orang Yahudi itu diperintah kami dengar namun kami tak taat. Krungu nang ora taat. Mireng nang dendeng. Tahu dendeng itu? Ndablek. Wih kandhanane umah tenan itu. Larit Daniel Waluyo di kandhane ngayal waton Suloyo. Wangel tenan. Nah, ngayal lepol. Kandhane ngayal enek mong Suloyo wae atau bener. Nah, ini. Ketika iman itu ada maka muncul rasa takut kepada Allah. Nah, yang kedua apa? Isi hatine wong beriman tuh ono jenenge apa? Roja, harapan. Harapan sing apa? Sing sae. Ora enek atine wong beriman tuh harapan sing ora apik. Allah aja ngantah dhewe niku engko gek-gek ngene, gek-gek ngono, gek. Buang. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kita sedang alami, maka jangan membayangkan keburukan, jangan kita mengharapkan tidak baik. Sesulit apapun diri kita, gitu kan, seterhimpit apapun kondisi kita, itu harus selalu membayangkan yang baik-baik. Namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian apa jenis bayangane, pikirane sing olo-olo. Itu takwa. Nah, kemudian ada namanya mahabbah, cinta, tresno. Kalau sing diwedeni, tresno kepada yang dia sembah, tresno kepada yang dia taati. Nah, makanya tiga perkara ini tidak boleh dipisah-pisah. Sing jenenge pengabdian pada Allah itu, ketakwaan pada Allah itu sini telu minimal. Kayak untuk pisah, siji yo namanya yo ketakutan kepada Allah. Kemudian kedua yo ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada cinta. Jadi ibadah itu telu. Yo siji ada harapan surga. Dua yo ketakutan neraka. Ketiga cinta kepada Allah. Nah udah cinta itu makanya nggak ada orang namanya berat lagi. Kadang jangan tresno karo bojo mbok dikongkon apa-apa ya mangkat. Ketak ae seneng ae. Diwangi nekuki wesi ngantek-entek saton ya ora tau sambat. Karena memang cinta. Itu. Nah itu loh, jenenge cinta. Cinta itu pengorbanan. Makanya apa? Orang bercinta pada Allah itu tidak enggan untuk berkorban. Ini orang yang terbaik yang kedua. Atqakum. Nah, yang ketiga wa amrun bil ma'ruf. Terbaik ketiga adalah orang-orang yang selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Ora tahu ngajak sing mungkar. Tetapi selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang mengandung maslahat. Nek renek maslahat berarti ora ma'ruf. Dikatakan ma'ruf dikenal apike karena mengandung akibat yang baik. Apa sing ora dikenal apike, enggak mengandung maslahat bagi pelaku dan juga bagi masyarakat, maka jangan dikerjakan. Biasanya sing perkara sing boleh. Sing mendekati yang makruh. Ini.
Ya bola-bali itu. Tadi malam tuh saya pulang pengajian kudanan lewat gang-gang itu nopo serondo. Wah, itu karambol nih kono. Gayang mana karambol itu. Udan-udan barang nekat. Wih, jenenge. Tapi nek bangsa ngaji udan-udan mulai ramangkat. Nah, maslahatnya apa karambol itu? Enggak ada kan? Jenis maslahat itu memberikan kebaikan. Ada orang soleh, solihun itu wong sing apik. Sing kalah karo muslih. Wong soleh itu sing kalah karo sing muslih. Muslih itu wong sing ora mau ngapik, neng sing membenahi menjadi lebih baik. Soleh itu wong sing bener. Neng wong sing muslih itu wong sing membenarkan yang kurang pas menjadi pas. Ada namanya Pak Soleh, adanya Pak Muslih. Nek muslih itu aktif. Nek soleh itu banyak pribadinya. Nek wong soleh itu pribadi-pribadi. Ngepik awake dhewe, tapi nek muslih itu ngepik memperbaiki diri dan kepada orang lain. Nah, ada orang soleh itu yang menggawai dhewe tok. Tapi kalau nanya muslih itu musuhnya oke. Muslih itu musuhnya malah oke. Kayak ingin yang Klaten itu namanya Mbah Jo itu. Seorang kokam Muhammadiyah gitu kan. Itu ngelengke wong mendem. Woyo-woyo kan mantenan do dem-deman. Kayak musiknya yanter. Ngedilengke dinasihati, mbok ampun banter-banter. Oke wong sing tuwa untune lara, bayi-bayi rasa turu nangis kabeh. Apalagi jenengan malah mendem ini jangan perbolehkan. Wah malah dikeruyuk. Jotos tendang dibantingkan di bal-balan. Nanti rusuknya retak atau apa itu. Ini. Wong sing ngandani ape malah musuh malah oke. Nek wong sing melu mendem malah koncone oke. Neng janjane musuhmu luwih oke. Wong mendem koncone paling sak trek. Ha musuhmu malaikat sak langit kok. Yang orang percaya orang sadar ini orang berubah. Nah, makanya selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Wong itu terjaga kemuliaannya kalau selalu mengajak yang ma'ruf meskipun resikonya oke. Neng ma'ruf itu enek sing mung apik awake dhewe berarti hanya sebatas kita adalah pribadi. Yang lebih bagus adalah kita mendandani, memaslahkan. Artinya maslahah itu perkara sing memperbarui keadaan. Contoh, pengajian ini termasuk maslahah apa? Kenapa maslahat? Memperbaiki keadaan. Wong sing ora mudeng dadi mudeng. Wong sing tersesat menjadi dapat petunjuk. Orang yang malas menjadi rajin kembali. Orang yang buta menjadi melek kembali. Ini maslahat. Jenengan terasake pengajian bar subuh iki selama sekian tahun itu ada manfaatnya orang. No. Meskipun orang muda-muda, si ono manfaatnya. Nah, Rabu manfaatnya oke. Jadi ada manfaatnya. Setelah dengan pengajian selama bertahun-tahun Rebu Kemis itu, Anda merasakan hidup ini lebih tentram atau lebih gelisah? Tentram. Ini maslahat. Bila jenengan bengi mau begadang, ngomong neng kafe itu suwe-suwe mumet tambah cerah. Mancing awan bengi siang sore itu lah, suwe mancing kan suwe. Mancing untuk iwak telu jam-jaman itu. Tapi kita 20 menit dapat ilmu banyak. Mancing mau iwak telu 1 jam. Terus wader pari sisan. Wader pari. Dawa cilik. Ngedol cetul sisan malah. Ini loh. Ya dadang wong ya sentuk padere suwenenge ra jamal. Kemarin saya pulang pengajian tuh lewat di
sini. Jadi lutar lor in itu ngalor. Karena mau mampir ke temen, mau ngambil herbal, omahnya sebetulnya mewah banget, mepet sawah. Nang lori kono jam cilik, jam yang tengah sawah itu loh. Wah, sing mancing kayak nyala cilik-cilik itu. Tak deleng ya, nonton tuh, ya ora entuk apa-apa. Sing mancing kayak banget. Lah mung asik tok. Batinku lho, gak entuk apa-apa kok ya asik men itu apa itu. Dalam mancing iki ya kudune entuk akeh ya. Tak tonton gak ono sing entuk blas. Nah, ya toh. Oh, dari entuk akeh. Inilah namanya kadang-kadang itu aneh. Aneh. Kita ini berbuat sesuatu yang tidak menambah kebaikan apa berjam-jam dilakoni. Lah, itu sing ora maslahah. Wong dagang itu maslahah apa? Maslahah. Kenapa? Ada keuntungan. Tolong menolong di situ. Sing duwe barang itu menolong yang tidak punya barang dengan mengganti sejumlah uang. Sing dodol entuk bati, tinggi ngopeni keluar, gane itu maslahah. Nah, nek sampean gak duwe duit, ya, kemudian ana wong dodol ya ora iso tuku. Duwe duit akeh ra nek wong dodol. Hanya wong sing paling awet duwite wong sing omahne pinggir sawah terus sepi. Karena bakal lewat. Duitnya paling awet itu 10.000 wes utuh sedina itu. Coba lewat gang nggen aku itu. Udah nek jam 4 sore itu. Wah, aku sakno bakal lewat apa? Wek wes macam-macam meneng. Cah TPA itu orang kampung sinau melayu tuku. Jenenge cilor. Apa cilor itu? Cilok. Hah? Cilor lor. Oh. Waci pati. Oh, cilor. Dicekal molor itu. Nah, ini gila. Nah, berikutnya wa anha 'anil munkar. Kelompok terbaik selanjutnya adalah orang-orang yang banyak mencegah dari kemunkaran. Menghentikan yang mungkar. Kenapa? Jenis mungkar itu diingkari. Karena apa? Karena tidak memberi kebaikan, bahkan merusak. Jadi mungkar itu perkara sing rusak. Contoh, yang-yangan itu rusak apa dandani? Karena sing nglakoni. Nah, yang-jangan itu rusak apa? Rusak wong dhewe dadi wong sedekah saleh kok. Satu laki-laki dan satu wanita berduaan, yang ketiga adalah setan. itu satu laki-laki satu wanita berduaan, yang ketiga adalah setan. Makanya wong yang jangan tuh mesti oke, goda setan. Opo itu? Wis ngono kuwi lah. Ndang rabi nek rabi itu ngibadah. Ngibadah sing paling akeh iku ibadah berumah tangga, darane setengah agama. Apa? Beribadah itu setengah agama itu yang menikah. Nah, makanya ngeranti bojo iki rabi meneh. Nah, terakhir yang terbaik apa? Wa ausaluhumul rahim. Orang yang paling menyambung silaturahim. Sregep nyalin silaturahim. Saya tuh punya teman memang luar biasa. Dia punya pekerjaan, punya kesibukan yang ora tahu lali silaturahim. Isipe apa? Aku saben dina paling tidak kudu silaturahim wong telu. Ngono kuwi, wah apik men ya aku. Senajan mau ngambil ketemu say hello assalamualaikum tok. Aku kudu ketemu wong-wong sing hubungan karo aku ping 3 sedina. Ya. Apik men ya aku. Nah jadi saya ngontel. Tukang belah sapi ning jagalan. Pokoke mbon isuk itu mesti ram isuk bengi. Nah. Itu contoh. Enek wong mati, kenal ora kenal ayat itu sih.
Ada kan ora kober kadang-kadang. Wah, elok wong siji. Padahal zaman Pak saya meninggal itu rata kabari loh. Layat. Kabari sapa? Sing ngabari teman saya. Layat. Ini lali ra ngabari ya. Kaya-kaya malaikat itu ngelingke. Karena apa mati kono. Ternyata orang baik itu ditunjukkan oleh Allah. Wong sing rajin sedekah gitu kan. Itu duitnya eneng terus. Apa sing gei? Gusti Allah ibaratnya kalau beras nek sing modale majikom didudul tret metu. Entek disane neh itu. Apa jenenge sing didudul metu mbur. Hah? Sing nyimpen beras lho sing ya kaya lemari didudul dek metu. Sekilo. Hah? ATM beras. Ya jelas ATM beras itu. Alah jenenge apa lali aku ngomah yen duwe ya. Tuku nang ngene jempol, jempol jenenge tuku ngene manis. Jadi sing dimasak sing ngesor terus. Mangga dalu warsane itu. Nek nang ngene dadahi anu kan sing dijuk sing dhuwur terus. Dhuwur sret metu karek pira? Di pasase dhewe semene wae ya wis. Itu. Rek, metu dhewe sret. Nah, tapi nek isine ra ono ya objeke meneng ae. Itu ATM ditentek, ora metu kabeh. Wah, makanya orang yang paling banyak menjalin silaturahim, dulure akeh, sedulure akeh. Jadi yang merasakan setiap silaturahim dengan siapa itu ada manfaat. Awake saya sehat, saya entuk pitutur sing apik dan macam-macam. Itu bagus sekali itu. Nah, saya iri sama dia saya itu. Tapi, wah aku disempatkan. Aku ngerenek wong mati kadang-kadang orang lain malah ngisi pengajian. Ini jadwalnya pengajian. Ini jatuh kok ringan banget itu loh. Wis sorono sorene. Bahkan ketemu saya jam 10 malam itu nututi aku ngene pengajian ono ning Prabon. Kangen karo aku. Ya ngerti jadwalku nang kene. Itu yo ngerti itu. Ono nek poso itu ngetutke aku, ngetut ngono, rono kabeh lagi jan masyaallah luar biasa. Angger aku ki isine cedhake kono kira jarak 2 kilo 3 kilo mesti ono. Kejaba memang pas loro, pas nang ngendi itu hitungannya kan ini satu contoh. Ini luar biasa. Wong ngene iki sithik tunggali. Sithik tunggali. Jarang ngono gitu. Baik, mari kita belajar untuk mewujudkannya. Maka jadilah kita satu orang-orang yang selalu membaca Quran dan memperbagus bacaannya, memperkuat ketakwaan, ajak yang ma'ruf, nahi mungkar dan banyak menyambung silaturahim. Itulah sebaik-baiknya manusia. Semoga kita mampu melaksanakannya dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.